MK itu sebagai yudikatif mestinya bisa memberi contoh ketaatannya pada hukum. Bukan malah memberi contoh buruk dengan mengobrak-abrik aturan hukum yang ada, mengangkangi dan memperkosa. Lah setelah sebelumnya memeriksa 6 hakim dan usai pemeriksaan, ini berdasarkan cerita Profesor Jimli, malah yang nangis itu majelis kehormatan nih. Ada apa yang nangis nih? Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol Ngopini Politik. Ya, saat ini kita berharap betul ini agar persidangan MK bisa terselenggara dengan fair, tidak intervensi ini ya. Serta menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya. Mungkin banyak ini ngompolers yang tahu apa itu MK itu. Nah, bagi yang belum tahu, MK itu adalah kepanjangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, mengapa majelis ini perlu dibentuk? Dan kenapa 9 hakim di MK itu sampai disidang oleh MK? Ya, ini berkaitan dengan dikabulkannya permohonan gugatan yang diajukan oleh beberapa pemohon terkait batas usia capres dan cawapres. Nah, di pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 itu tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan batas usia capres-cawapres itu 40 tahun minimal. Nah, ini para penggugat mengajukan perubahan didasarkan oleh berbagai argumentasi. Nah, akhirnya gugatan diterima dan dikabulkan. Nah, ini ada banyak ini kejanggalan dalam proses maupun keputusan MK yang sudah ditetapkan itu. Sehingga 9 hakim MK dilaporkan ke Majelis Kehormatan. Mereka itu bukan hakim biasa loh. Mereka itu wakil Tuhan loh. Mereka itu hanya 9 orang dari 270 juta orang penduduk Indonesia. Orang istimewa itu. Mereka itu dianggap tiang penyangga kedaulatan hukum negara kita. Ora bahan-bahan ini. Nek sakarepe dhewe cilaka hukum Indonesia ini. MK itu berwenang untuk menguji undang-undang atau aturan hukum lainnya. Namun mereka tidak punya wewenang membuat undang-undang atau menambah pasal atau ayat. Wewenang membuat undang-undang atau menambah pasal atau ayat itu adanya di DPR sana sebagai lembaga legislatif. MK adalah lembaga yudikatif, bukan legislatif. Ora sakarepe dhewe ora nyaplok tugas kancane sehingga tidak punya wewenang legislasi. Wewenangnya hanya sebatas menguji aturan hukum atau undang-undang sebagai produk dari legislasi DPR. Nah, jika MK menambah frasa dari sebuah aturan hukum yang sedang diajukan untuk diuji, ya maka MK telah mengambil alih wewenang DPR. Lah kujur. MK itu sebagai yudikatif mestinya bisa memberi contoh ketaatannya pada hukum. Bukan malah memberi contoh buruk dengan mengobrak-abrik aturan hukum yang ada, mengangkangi dan memperkosa. Ini sama saja memperkosa undang-undang, merusak tatanan hukum, dan ini menjadikan presiden buruk. Lah nek tiange wae kropos dimakan rayap. Gapuk bakal membayangkan rumah NKRI kita ini. Wah, ciloko 12 ini. Lah Om Begawan ini berharap Pak Jimli Asidik sebagai ketua MK bisa berbuat adil. Ini mewakili 270 juta masyarakat Indonesia loh Pak. Ini demi masa depan bangsa kita. Beliau dan 2 majelis kehormatan hari ini menuntaskan pemeriksaan 3 hakim yang terakhir. Lah setelah sebelumnya memeriksa 6 hakim dan usai pemeriksaan, ini berdasarkan cerita Profesor Jimli, malah yang nangis itu majelis kehormatan nih. Ada apa yang nangis nih? Pasti ya salah nih nangis itu. Mengapa mereka menangis? Karena di institusi hukum tertinggi di Indonesia itu hal-hal sepele yang mestinya tidak terjadi. Lah kok bisa terjadi? Ngobok-obok ini. Ini mesti ada sesuatu. Terbongkarnya banyak masalah di MK itu berkaitan dengan putusan kemarin yang membuat akhirnya Gibran Wali Kota Solo putra sulung presiden kader PDIP digandeng Prabowo Subianto. Capres 2 kali keok beserta koalisi yang di situ nggak ada PDIP-nya loh. Lah ngompoles yang pengen tahu gambaran hasil 2 hari pemeriksaan ini. Merinding saya ini, ngeri ini, sadis. Wah, prihatin saya ini.
Ini cara kerja Mahkamah Konstitusi kayak begini tuh, kayak piye loh. Ini wakil-wakil Tuhan atau wakil-wakil siapa tuh? Disebut ada upaya lobby sebelum keputusan diambil. Kurang ajar nih. Lalu juga putusan yang mestinya 6 menolak berbanding 3 menerima, jadinya 5 menerima, 4 menolak. Ini orang masuk akal banget ini. Ini tidak masuk akal banget ini. Lah si pemohon gugatan ini sempat menarik gugatan. Sabtu di gedung MK ditutup, pencabutan gugatan dibatalkan, dimasukkan lagi. Yo iso mlebu metu. Akhirnya metu. Ciloko ini. Secara pribadi Om Begawan percaya pada Ketua Majelis Kehormatan. Beliau ahli tata negara, mantan Ketua Hakim MK juga, serta dedikasinya serta kredibilitasnya bisa dipegang. Nah, kelasnya setara dengan Pak Mahfud MD loh. Cawapresnya Pak Ganjar loh. Beliau hampir belum tersandung kasus apapun. Pak Mahfud MD. Ya memang sebelumnya penetapan cawapres, Pak Prabowo sempat mengundang Profesor Jimli ke rumahnya. Kenapa mereka dekat? Ya soalnya anak Profesor Jimli itu petinggi Gerindra. Gandeng ceneng. Lah setelah ketemu Prabowo, Profesor Jimli bicara ke wartawan tentang isi pertemuan. Lah pada intinya dia dimintai pandangan atas kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Lah saat itu beliau menjelaskan tentang lemahnya posisi Gibran jika nekat maju. Pasalnya posisi keputusan 9 hakim itu pemisahannya tidak tepat. Murni menolak gugatan ada 4 orang, murni menerima 3 orang, dan yang 2 lagi memang mengabulkan gugatan usia di bawah 40 tahun, namun syaratnya pernah atau sedang menjabat gubernur. Dalam konteks Gibran, posisi 9 hakim jelas 6 orang hakim secara tidak langsung menunjuk wali kota Solo tidak memenuhi syarat. Piye to Ki? Namun oleh ketua MK, 2 hakim yang menyebut kepala daerah boleh maju pilpres di level gubernur dimasukkan dalam posisi menerima, bukan posisi dissenting. Wah ini kocur tenan ini. Atau beda pendapat kalau artinya posisi dissenting itu. Dan kita tahu ketua MK dijabat Profesor Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau iparnya Pak Jokowi presiden. Ini namanya menganggap kita rakyat jelata bodoh kabeh. Pelonga kabeh nih. Ini bisa dikadalin ini sama 9 orang yang dipilih oleh masyarakat Indonesia ini. Orang istimewa tapi tidak mengistimewakan tugas-tugasnya. Dosa loh Pak. Nah ini saking emosinya, pengelompokan 5 hakim menerima dan 4 hakim menolak permohonan gugatan. Profesor Sahdi Isra, Profesor Arif Hidayat dan 2 hakim MK mengomentari sikap pengelompokan di opini dissenting ini. Nah dalam sidang resmi MK, sebagai akademisi yang paham hukum tata negara, kedua beliau itu pasti tahu, mesti paham, menyatakan pendapat soal perasaannya dia, sikap pribadi dia, itu tidak terkait materi persidangan. Apalagi menuliskan dalam pendapat beliau sebagai hakim. Itu pelanggaran kode etik. Kita paham lah, Profesor Sahdi dan Profesor Arif mungkin gregeten ini. Wah, gregeten itu wanyel ini. Institusi sebesar Mahkamah Konstitusi kok bisa-bisanya diintervensi. Piye to Ki? Wah, kojur cilongon ini. Batin dan nurani mereka memberontak akhirnya. Mereka harus berbicara. Mereka menolak bungkam. Kalau bicara di luar persidangan bisa jadi sikap keduanya malah dikecam banyak orang. Iya ini, aneh ini. Makanya lebih baik bersikap di dalam persidangan diam. Nah, satu hal lagi yang harus disorot ini adalah keputusan meloloskan Gibran. Bakal cacat hukum dan itu mengganggu legitimasi Prabowo Gibran bila nanti terpilih. Apa itu? Dalam Undang-Undang Dasar disebutkan capres-cawapres diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lalu kenapa Gibran tidak memenuhi syarat? Bukankah keputusan batas usia capres-cawapres boleh di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menjabat kepala daerah? Nah, ini perhatikan baik-baik ini. Ada yang membedakan pilpres dengan pilkada loh. Baik pilkada gubernur atau pilkada bupati wali kota. Untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota, calon bisa diajukan oleh masyarakat. Calon bisa diajukan oleh masyarakat atau kita mengenal dengan jalur independen. Bukankah klausul ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Silahkan ikut pilkada dengan jalur independen.
Namun bila didorong ke pilpres, syarat pernah atau sedang menjabat kepala daerah itu gugur alias tidak bisa. Ya kayaknya koalisi Indonesia Maju ini sudah mempertimbangkan hal itu. Ini masyarakat udah cerdas ini. Wes ngerompong bidik ini dor. Lah KPU itu akan menetapkan apakah 3 capres-cawapres memenuhi syarat pada 8 November. Ini MK ini akan memutuskan apakah 9 hakim MK melanggar kode etik atau tidak. Nah, sekaligus menyatakan ini, apakah keputusan MK mengabulkan gugatan batas usia harus batal atau tetap berlaku. Nah, dengan demikian ini tidak otomatis pasangan Prabowo Gibran tetap lanjut. Ya kemarin itu Pak Prabowo berkunjung ke rumah Pak Erick Thohir. Kayaknya sih ada perbahasan nih. Rasanya di nek batal kowe tak gandeng. Itu mungkin gitu omongannya itu. Lah dengan alasan jika nanti MK membatalkan atau menarik putusan MK dengan alasan ditemukan pelanggaran, maka koalisi Indonesia Maju akan mengganti Gibran dengan Erick Thohir. Ya barangkali ini soal inilah kita paham mengapa PDIP belum memecat Pak Jokowi dan Mas Gibran, serta keduanya juga belum mengembalikan KTA. Ya mungkin PDIP mempertimbangkan memaafkan mereka. Toh jasa Pak Jokowi juga besar sekali untuk bangsa ini. Kalau putra sulungnya gagal maju ya sudah, mereka bakal balik ke kandang banteng. Mestinya kan begitu. Ya kasihan. Ya koalisi depan Indonesia Maju terus gimana? Rame-rame bergabung ke sana, jebol pasangannya diganti. Yang jelas, bila koalisi parpol sudah mendaftarkan pasangan ke KPU, pasangan bisa diganti. Namun partai pengusung dan pendukung tidak bisa berpindah koalisi. Itu sih berdasarkan yang Begawan pahami loh. Saya dulu juga penyelenggara pemilu loh. Nah semoga hasilnya akan baik bagi negara kita ini. Baik masyarakat Indonesia, baik bagi masyarakat serta berbagai polemik bisa segera diakhiri. Oh ya ini, bagi ngompolos yang berkomentar pada Begawan, silahkan saja. Tapi ingat loh, ngompol sekecewa apapun pada Pak Jokowi tidak pernah menghina atau mencaci maki, apalagi memfitnah Pak Jokowi. Yang Begawan sampaikan adalah mengkritik, mengungkapkan fakta, serta opini Begawan. Ngeleke, kalau bahasa Jawanya itu memperingatkan, ngandani nek gelem dikandani. Jika terasa menyakitkan, hal yang sama Begawan rasakan. Tahu toh Pak Jokowi menerjang banyak aturan dan tidak lurus pada norma etika politik. Yang harus disampaikan, Begawan berharap Pak Jokowi menyimak saat waktu istirahat. Itu kenyataan yang menyedihkan. Tapi harus tetap Begawan sampaikan. Rasa sakit dan pedihnya ya sama. Tapi mesti kita hadapi. Kita ini pendukung Pak Jokowi setia kok. Itu ya. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol Ngopini Politik. Ingat, mencari pemimpin bukan hanya yang terbaik, tetapi mencegah yang jahat berkuasa. Salam.